bisa saya tunjukkan. Tapi nama dan nomor rekening kan informasi umum. Kalau seandainya kita berbisnis dan lain sebagainya, tentu kita nama, nomor rekening dan lain sebagainya itu kan informasi iya. umum. Nah, masalahnya ini ada yang menjual data. Ingat nih Mas, ini menjual data lengkap, isinya adalah nasabah bank. Oke. Coba, artinya apa? Artinya dengan saya mengetahui nomor rekening dan nama pemilik rekening tersebut, saya bisa memverifikasi dengan data yang saya beli tadi, sehingga saya tahu dia itu ada di bank mana, kemudian data detailnya alamatnya ada di mana. Oke, jadi alamat, kemudian bisa ditanyakan misalnya nama ibu kandung dan lain sebagainya, itu lengkap. ada semua? Sangat lengkap sekali. Luar biasa. Ya, jadi bocoran data sekarang di Indonesia menjadi hal yang umum gitu. Tinggal dia mengetahui nicknya karena mungkin tidak tahu ya? Dari nama itu, dia bisa sebenarnya kalau dia punya data tadi dari KPU, dia bisa memverifikasi sebenarnya walaupun di KPU itu ada yang sama. Data dari nick itu di marking ada 5 nomor begitu. Oke. Ya kan? Nah, yang masalah adalah ini kan banknya nih. Kenapa si banknya kok bisa terima KTP palsu tersebut? Kan harusnya nggak bisa gitu. Nah, ini kan jadi masalah. Baik. Kalau Pak Hisar masih baik, masih dilakukan penyelidikan. Kalau menurut saya banknya salah ini gitu. Karena dia menerima KTP palsu gitu. Nah, yang kedua adalah kenapa kok si bank ini tidak punya sistem yang bisa memverifikasi? Misalnya dia bilang ATM-nya tertelan gitu. Kan bisa dicek sebenarnya tertelan di mana, Pak, gitu. Kemudian di ATM mana, ya kan? Kan itu bisa dicek. Biasanya ada surat kehilangan keterangan polisi gitu kan? Atau dari surat keterangan polisi begitu. Itu bisa dicek. Kemudian yang kedua adalah ini butuh waktu. Kenapa butuh waktu sangat lama sekali? Padahal harusnya di bank itu kan juga ada CCTV, ya kan? Ketika ada pelaporan uangnya hilang gitu kan bisa dicek di CCTV di banknya apakah pada saat jam transaksi tersebut siapa orang yang melakukan transaksi pengambilan uang secara ilegal tersebut kan bisa dicek sebenarnya. Ya kan gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika melakukan verifikasi KTP itu, menurut saya pihak bank ini mungkin banyak bank yang melihat juga gitu. Banyak bank-bank bahkan bank-bank BUMN, bank-bank besar itu KTP itu ketika dilakukan verifikasi hanya dilihat atau mungkin difotokopi. Tidak secara sistem diverifikasi, misalkan ada readernya, kan KTP kita ada chipnya, bisa dibaca gitu, ya kan? Sehingga bisa diverifikasi, datanya otentik gitu. Kan dulu kita pernah juga mengalami masalah ini ketika Pak Ilham Bintang nomornya di take over pakai KTP palsu, ya kan? Nah ini kan kejadian lagi sekarang, begitu. Nah menurut saya juga ini jadi masalah gitu. Nah kemudian untuk memindahkan nomor rekening, ke rekening satu ke rekening berikutnya begitu. Nah, saya nggak tahu apakah yang dipalsukan itu adalah ketika dia membuat bukunya gitu dengan data palsu atau dia membuat buku rekening kemudian namanya diganti gitu. Karena di beberapa tulisan saya baca bahwa yang diganti itu adalah namanya dia gitu. Nama kemudian tanda tangan dan lain-lain. Nah, verifikasi tanda tangan ini kan juga penting, ya kan? Bagaimana si kriminal ini dia bisa membuat buku tabungan kan harus tanda tangan tuh. Kok tidak diverifikasi dan diautentikasi oleh pihak bank gitu. Harusnya kan bank lihat benar nggak tanda tangannya, benar nggak namanya, benar nggak ID-nya begitu. Nah ini adalah hal yang harusnya tidak terjadi. Karena kalau ini terjadi dibiarkan Mas Aiman akan banyak korban-korban lain yang nanti berjatuhan. Kenapa? Karena memang kita terbiasa tidak aware terhadap informasi yang kita miliki. Contohnya tadi ambil ATM di bank, ngambil uang di bank, transfer uang di bank gitu ya. Kita nggak peduli ambil, kita lipat-lipat buang begitu. Nah, ternyata data yang kita anggap sampah menjadi gold bagi kriminal itu. Betul. Gitu.